Eee, Lalu bagaimana dengan seorang yang sudah meninggalkan sholat subuh dengan beberapa kali dan melalaikan sholat yang selainnya, Ustaz? Apakah bagi dia masih ada pintu taubat, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, Masya Allah. Iya, lanjutkan dari pertanyaan yang tadi ya, tentang bagaimana ketika orang itu berkali meninggalkan sholat subuh dan sholat-sholat yang lain. Yang pertama, ikhwati fillah, kita harus tahu bahwa meninggalkan sholat ini adalah perkara yang berat ya. Artinya mengeluarkan sholat dari waktunya perkara yang sangat berat. Tadi kita sudah menyebutkan ayatnya, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang yang lalai dari sholatnya adalah orang-orang yang celaka. Ya, di antara bentuk kelalaian yaitu melakukan sholat di luar waktunya. Dan sholat ini merupakan tiang agama. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah pernah mengatakan, man lam yusalli faladina lahu. Barang siapa yang tidak salat, maka tidak ada agama bagi dia. Ini mengingatkan kepada kita bahwa salat ini adalah hal yang penting. Jadi bagaimana ketika orang sudah terbiasa, maka dia berusaha untuk meninggalkan kebiasaan itu. Dia harus berusaha bangun pagi. Dia harus berusaha untuk mengutamakan salatnya. Dia harus berusaha untuk sholat di awal waktu, berjamaah, dan seterusnya. Sehingga pelan-pelan dia pun menjadi orang yang baik. Yang menarik ya dalam kisah tadi ya, Umar bertanya kepada Hudzaifah ibnu Yaman tentang nama-nama apakah dia masuk dalam kategori orang-orang munafik. Hudzaifah ibnu Yaman tidak mengumumkan orang-orang munafik siapa saja. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang sekarang dalam posisi munafik, dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang sudah jelas divonis kemunafikannya, seperti misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi nama-nama itu yang sengaja dirahasiakan karena bisa jadi dia bertobat di akhir hayatnya atau di waktu yang lainnya. Sehingga orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan itu masih bisa untuk berubah, bisa untuk menjadi orang yang lebih baik. Yang penting dia punya niatan untuk berhenti dari hal-hal yang dikategorikan oleh Nabi sebagai sifat kemunafikan. Jadi harus berusaha memperbaiki dirinya, menjaga salatnya, dan insya Allah ketika dia menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga salatnya, maka insya Allah Allah pun akan menjaga haknya, akan memberikan rezeki kepada dia, memudahkan semua urusannya. Jadi bisa silakan bertaubat, memperbaiki diri, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan di dalam menjaga salat 5 waktu. Wallahu ta'ala.